Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua menaruh perhatian pada isu yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, yaitu adalah perbaikan gizi anak melalui program MBG, Makan Bergizi Gratis. Tema diskusi kita, program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya perbaikan gizi pada anak sekolah menuju generasi emas 2045, mencerminkan visi besar Indonesia di tahun 2045. Tepat 100 tahun kemerdekaan, untuk melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Hadirin sekalian, pertama-tama mari kita pahami tentang tantangan yang ada. Masalah gizi anak, khususnya stunting, tubuh pendek akibat kekurangan gizi kronis masih menghantui negeri kita. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 tahun 2023 menjadi 19,8 2024. Penurunan ini patut kita syukuri. Namun angka yang menyentuh masih hampir 20%, berarti 1 dari 5 anak balita Indonesia masih mengalami stunting. Angka tersebut masih jauh di atas ambisi pemerintah sebelumnya yang menargetkan prevalensi stunting turun hingga 14%. Artinya pekerjaan berat masih menanti kita untuk memastikan lebih banyak anak terbebas dari ancaman gizi buruk. Mengapa kita begitu peduli terhadap stunting dan gizi buruk? Karena dampaknya ini amat serius. Anak yang kekurangan gizi mengalami hambatan pertumbuhan fisik, perguruan kognitif yang menurun, prestasi akademik yang rendah, dan mudah sakit. Mereka beresiko mengalami kesulitan belajar di sekolah dan produktivitasnya sangat rendah, apalagi menjelang nanti dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa stunting dapat memangkas potensi kecerdasan IQ anak yang berdampak pada masa depan mereka. Anak dengan kondisi stunting diperkirakan akan kehilangan 20% potensi pendapatannya ketika dewasa karena kemampuan mereka untuk berkembang tidak optimal. Bukan hanya individu yang dirugikan, bangsa pun ikut menanggung akibat jangka panjangnya. Bayangkan generasi muda kita yang seharusnya menjadi tulang punggung Indonesia 2045 justru dirampok potensinya sejak dini karena gizi buruk. Dampak makro dari masalah ini juga nyata. Stunting dan malnutrisi menciptakan kerugian ekonomi 2-3% dari produk domestik bruto Indonesia setiap tahun. Dengan PDB Indonesia 2022 misalnya 19.500 triliun. Potensi pendapatan yang hilang akibat stunting ini diperkirakan 300 triliun per tahun. Angka ini setara dengan ribuan sekolah atau rumah sakit yang bisa dibangun. Jelas, malnutrisi pada anak bukan hanya isu kesehatan, tapi juga ancaman serius terhadap pembangunan sosial ekonomi jangka panjang. Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah yang sangat strategis melalui program MBG. Program nasional ini menyediakan makanan bernutrisi secara gratis bagi kelompok rentan, anak-anak sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, hingga diperluas SMA, negeri maupun swasta. Cakupan MBG ini untuk membantu ibu hamil, ibu menyusui, balita, kelompok 3B yang krusial dalam pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama. Program ini dilaksanakan secara bertahap sejak awal 2025 dan MBG telah diuji coba di 26 provinsi dengan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur pusat yang mendistribusikan makanan bergizi. Artinya fondasi telah dibangun untuk menjangkau anak-anak di berbagai daerah. Contohnya di Sultra hingga akhir 2025 Juli 2025 kemarin, penerima manfaat MBG mencapai 70.000 jiwa. Terdiri dari 66.000 peserta didik PAUD hingga SMA, 4.000 ibu hamil serta menyusui dan balita. Ini barusan Sultra. Siswa sekolah dasar di Kendari Sultra menikmati menu MBG. Program nasional ini menargetkan anak-anak usia sekolah agar mendapatkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Hadirin yang saya hormati, sangat penting ditekankan bahwa makanan bergizi gratis bukanlah beban anggaran, melainkan adalah investasi strategis bangsa. Setiap rupiah yang kita alokasikan untuk nutrisi anak-anak hari ini akan kembali berkali-kali lipat sebagai hasil di masa depan. Studi global menunjukkan bahwa setiap $1
yang diinvestasikan untuk mengatasi nutrisi dapat menghasilkan $23 Amerika. Itu research di Amerika. Sebagai output ekonomi yang lebih tinggi. Kenapa? Karena anak-anak yang gizinya terpenuhi akan tumbuh sehat, mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik, produktif. Saat memasuki dunia kerja, dia mampu bekerja. Artinya investasi gizi yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berkontribusi pada ekonomi, jauh melebihi biaya program itu sendiri. Sebaliknya, dengan tidak berinvestasi dengan bidang ini, justru membuat kita menanggung biaya yang jauh lebih besar. Ya, seperti yang tadi disebutkan, kita harus membuang 300 triliun tiap tahun. Dari sudut pandang pembangunan manusia, makanan bergizi gratis bagi anak sekolah adalah fondasi kecerdasan dan daya saing bangsa. Dari aspek pendanaan, DPR RI juga sepakat bahwa pembiayaan MBG ini harus dimaksimalkan melalui APBN. APBN adalah instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat, sehingga sangat tepat jika digunakan untuk agenda strategis seperti ini. Hadirin sekalian, dengan memastikan anak sekolah mendapatkan asupan bergizi setiap hari, kita sebenarnya sedang mempersiapkan SDM kita di masa datang. Kita nggak mau lagi kita melihat anak yang ternyata berumur 10 tahun, badannya seperti anak 5 tahun karena kekurangan gizi. Kita nggak mau lagi banyak anak yang malnutrisi, kekurangan gizi, hidupnya ke depan juga tidak bisa mendapatkan kejelasan maupun potensi yang maksimal dari setiap anak-anak Indonesia. Kita tentu tak ingin bonus demografi yang sedang dan akan dibangun ini berubah menjadi bencana demografi. Bonus demografi di mana proporsi penduduk Indonesia usia produktif sangat besar adalah kesempatan emas untuk melonjakkan ekonomi. Namun syaratnya adalah penduduk usia produktif tersebut harus berkualitas. Stunting dan malnutrisi mengancam kualitas bonus demografi ini. Kemarin Wakil Menteri Bappenas kita menyatakan bahwa stunting adalah ancaman bagi pembangunan manusia karena otak anak stunting tidak berkembang. Sedangkan anak normal dan anak-anak yang tidak malnutrisi dapat berkembang jauh lebih cepat menurut penelitian dari pemerintah. Dan dari data yang ada, kita optimis intervensi gizi terpadu ini bisa membawa perubahan yang nyata. Hadirin yang saya muliakan, kesuksesan makan bergizi gratis ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi erat multi stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, swasta, masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan. Pendekatan ini bersifat multisektor, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan pangan, limbah, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, hingga dan data. Artinya semuanya harus bersinergi agar program ini berjalan lancar dan tepat. Yang tak kalah penting, kami dari DPR berperan memastikan keberlanjutan program ini lintas pemerintahan, karena sekali lagi program MBG ini adalah program strategis jangka panjang. Kita harus menjaga bersama, siapapun pemimpinnya, siapapun kabinetnya, kami akan terus mengawal program pengembangan MBG ini sampai 2045. Hadirin saya muliakan, izinkan saya menutup paparan ini dengan sebuah ajakan harapan. Program makan bergizi gratis bukan semata program pemberian makanan. Sekali lagi ini merupakan investasi untuk membangun masa depan Indonesia dengan memastikan setiap anak sekolah mendapatkan gizi yang cukup. Di tengah kita menyiapkan fondasi untuk sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Membangun gizi adalah membangun bangsa. Semoga upaya kita bersama melalui program MBG ini diberikan kemudahan dan sukses. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.